Mari kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah judul pada renungan kita, yaitu berkorban untuk mengikut Yesus. Ya, berkorban untuk mengikut Yesus. Pengorbanan itu adalah sebuah kata yang seringkali mudah untuk diucapkan. Ya. Tetapi sulit untuk dijalani. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kita mungkin dihadapkan pada berbagai bentuk pengorbanan. Ya. Kita bisa berkorban dalam bentuk waktu, ada yang berkorban dalam bentuk tenaga, ada yang juga berupa harta, bahkan bisa juga hubungan. Nah, pada dasarnya berkorban itu artinya melepaskan sesuatu, ya, melepaskan sesuatu yang berharga bagi kita demi sesuatu yang lebih penting atau sesuatu yang lebih besar. Pengorbanan itu selalu menuntut harga, ya. Tetapi hasilnya itu akan membawa sebuah makna yang mendalam dalam kehidupan kita. Nah, dalam Alkitab, pengorbanan memiliki makna yang sangat penting. Kita bisa melihat bagaimana tentang Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan kepada setiap kita. Teladan pengorbanan yang tertinggi, ya, melalui Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya di kayu salib demi keselamatan kita. Nah, sebagai pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita pun juga dipanggil untuk hidup dalam semangat pengorbanan. Ya. Meninggalkan atau melepaskan atau menyerahkan kenyamanan kita, ego kita, bahkan keinginan duniawi kita demi tujuan yang lebih mulia. Apa itu? Mengikut Tuhan.
dan melayani akan sesama. Namun seringkali kita bertanya Bapak Ibu, ketika kita sudah meninggalkan, kata bagian tadi ya, ketika kita sudah berkorban, seringkali kita bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya ini meninggalkan segala sesuatu? Apa yang saya dapatkan jika saya berkorban? Atau apakah pengorbanan saya sepadan dengan hasil yang akan saya dapatkan? Bapak Ibu, saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini muncul ya. Bagi kita itu sesuatu yang wajar. Apa yang saya dapatkan dalam hati kita, mungkin kita berkata, kalau saya sudah meninggalkan, kalau saya sudah berkorban, apa yang saya dapatkan? Ya. Seperti apa yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu, murid Yesus juga bertanya tentang balasan dari pengorbanan mereka. Murid-murid juga bertanya, ketika saya sudah meninggalkan segala sesuatu, apa yang saya dapatkan? Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lebih dalam mengenai makna meninggalkan, makna berkorban ya, dalam konteks iman Kristen. Mengapa itu penting? Dan bagaimana Tuhan berjanji, ya, Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa bagi mereka yang rela meninggalkan, ya, yang rela berkorban demi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba perhatikan dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-29. Apa sih makna meninggalkan? Apa makna berkorban? Di dalam bagian ayat 27 dan ayat 29. Di sana dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Ya, saya sudah meninggalkan sesuatu. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Kami sudah berkorban segala sesuatu. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Apa yang kita tinggalkan? Ayat 29. Mungkin rumahnya, ya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, atau bapak ibunya, atau anak-anaknya, ya, atau ladangnya, ya, berkorban, meninggalkan semua itu. Nah, saudara, Bapak Ibu, kata meninggal di sini diartikan secara harfiah itu adalah melepaskan, ya, meninggalkan itu artinya secara harfiah itu melepaskan, ya, meninggalkan, membiarkan pergi. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menuntut kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita. Ya. Ini artinya, ini bukan hanya berarti waktu. Ya. Bukan hanya bicara tentang tenaga. Bukan hanya bicara tentang harta. Tetapi, lebih daripada itu, seluruh aspek kehidupan kita, mimpi kita, ya, ambisi kita, ya, rencana kita, kenyamanan kita, itu pun harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Mengikut Yesus di sini artinya menempatkan kehendaknya di atas keinginan pribadi. Ya. Meskipun sekali lagi Bapak Ibu, hal itu membutuhkan penyangkalan diri seperti yang dikatakan pada beberapa minggu yang lalu. Bagaimana tantangan menjadi seorang murid Yesus. Penyangkalan diri. Ya. Pengorbanan ini juga menuntut untuk kita fokus ya pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Lebih daripada apapun, ada sebuah keutamaan dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu, ini sungguh-sungguh menarik kepada kita bagaimana kita menjadi seorang pengikut daripada Kristus. Ingat, pengorbanan seringkali itu melepaskan ya hal-hal yang menghalangi kita dalam mengikut Yesus. Nah, dalam Matius 19 tadi ayat 29 Bapak Ibu Saudara, di sana Yesus berbicara tentang meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan ya. Hanya demi mengikutnya. Makanya Bapak Ibu kan ada kita sering mendengar, kalau yang satu ini, entah itu kamu suamiku, entah kamu istriku, anakku, aku tidak mau kompromi. Iya kan? Seringkali kita mendengar begitu kan? Pokok urusan tentang Tuhan, jangan ada yang larang saya. Ya. Nah, kenapa Bapak Bu? Pengorbanan itu seringkali melibatkan yang namanya melepaskan apa yang menghalangi kita ya, dalam kita mengikut Yesus. Sekalipun itu anak kita, sekalipun itu suami kita, istri kita, siapapun. Sehingga sepertinya Bapak Ibu, yang lain itu adalah nomor 2. Setuju? Berani kita berkata kepada suami kita, kepada istri kita, kamu itu nomor 2. Ya kan? Bapak Ibu sering mendengar itu kan? Kesaksian seperti itu. Jangan ganggu saya untuk perkara satu. Hanya Tuhanlah urusannya. Pokoknya Tuhan, jangan larang aku, jangan ganggu aku. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di sini yang dimaksudkan ya, dengan Tuhan mengatakan itu tadi, meninggalkan yang itu tadi, Bapak Ibu 29, sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah Tuhan meminta kepada setiap kita, Tuhan menginginkan kepada kita sesuatu yang utama. Ya. Dari kita. Siapa sesuatu yang utama daripada kita? Itu adalah Tuhan. Itu yang dikatakan meninggalkan. Itu yang lebih dalam lagi, itu membutuhkan sebuah yang namanya berkorban. Ya. Jadi, jika ada sesuatu yang menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan, atau dalam ketaatan kita kepada panggilannya, maka kita dipanggil untuk melepaskannya, untuk meninggalkannya. Hari Minggu Bapak Ibu ada tamu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah meninggalkan tamunya di rumah? Atau Bapak Ibu ajak tamunya ke rumah? Atau Bapak Ibu tidak pergi beribadah? Bapak Ibu itu perkara-perkara yang kecil. Ya, perkara-perkara yang sederhana. Tetapi seringkali dalam hal-hal seperti itu kita ini kompromi. Ya. Untuk perkara yang utama tidak bisa. Ya. Tidak boleh ada yang mengganggu.
Ya beritahu Bapak Ibu, jangan apa, itu kan bergantung nanti kebicaraan tentang sebuah komitmen kita. Bagaimana seperti kita. Ya bilang, ya tunggu, ini waktunya saya beribadah. Tanpa mengurangi rasa hormat dan sebagainya. Ya siapkan makanan, belikan kue, tunggu kalau dia nggak mau di gereja, ajak. Jangan gara-gara tamu kita ini tidak pergi beribadah, kira-kira begitu. Itu bicara tentang melepaskan. Ada hal-hal yang membuat kita ini masih tersandra, kurang lebih begitu ya. Apa? Ya nggak tahu. Saya tidak tahu bagaimana kerinduan Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang sendiri yang tahu. Kenapa Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan seperti ini? Ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu kita diingatkan sebagai murid Kristus, ya, sebagai murid Kristus Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan minta. Ya. Apa dikatakan tadi? Meninggalkan, berkorban. Kalau ada yang menghalangi, itu yang dikatakan lepaskan. Itu tinggalkan seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, meninggalkan di sini mencakup makna yang lebih dari sekedar meninggalkan secara fisik. Bukan ke sana, ya. Tidak lebih sekedar meninggalkan fisik, tidak, ya. Ini adalah tindakan melepaskan, ya. Tindakan mengorbankan. Tindakan menyerahkan. Yang mungkin itu berharga secara duniawi demi tujuan yang lebih tinggi. Apa itu? Mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, saya tidak anti Bapak Ibu ibadah di tempat yang lain, tidak. Apalagi hari Minggu, ya. Tetapi saya kurang setuju kalau Bapak Ibu beralasan itu karena kerja Bapak Ibu tidak ibadah. Ya kan? Kalau Bapak Ibu datang ibadah, kenapa Pak Pendeta datang? Karena Pak Pendeta nganggur, nggak ada kerjaan. Jadi aku datang ibadah. Kira-kira begitu. Tapi kalau Bapak Ibu adalah orang yang sibuk, yang sudah punya jadwal yang ketat tentang kesehariannya, bahkan pada hari Minggu, ya, jangan kemudian itu menjadikan sebuah alasan sesuatu yang ada pada kita. Kalau di sini jam 10 tidak bisa datang Bapak Ibu karena Bapak Ibu masih kerja di pabrik atau di ada sebagainya, carilah gereja di Kerawang yang jam sorenya ada. Saya pikir itu luar biasa. Ya. Kita datang mungkin karena kita tidak ada sesuatu. Bisa jadi kan seperti itu. Tetapi ketika waktu kita sangat-sangat padat, waktu kita yang tidak mudah untuk kita mengaturnya, tetapi Bapak Ibu masih mau pergi meninggalkan mencari itu luar biasa. Ya. Makanya kadang-kadang saya menantang kepada setiap kita Bapak Ibu, coba kalau orang sakit, kemudian digeledek, tidak ngerti dia hujan, tidak ngerti dia terang, dia rindu datang kepada Tuhan, tidak mengenal waktu, kira-kira begitu, dia datang. Saya pikir itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa begitu. Sudah sakit, sudah sepuh, sudah jalannya begini-begini, masih aja. Ya, orang duniawi kadang-kadang berkata buruk seperti itu. Tapi Bapak Ibu, itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa seperti itu ya. Jadi, jangan dipahami meninggalkan hanya sekedar meninggalkan secara fisik, tidak. Tetapi melepaskan, ya, mengorbankan, menyerahkan hal-hal yang mungkin berharga demi tujuan yang lebih tinggi. Apa itu? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, saya coba bertanya, apakah ada relasinya, ada hubungannya antara meninggalkan, ya, dengan berkorban?
Nah, meninggalkan Bapak Ibu, berkorban itu esensinya itu ada di dalam meninggalkan. Jadi lebih dalam lagi berkorban seperti itu. Tidak hanya meninggalkan seperti itu. Nah, kata itu menunjukkan pengorbanan pribadi yang besar, ya. Karena yang ditinggalkan itu bisa mencakup bagaimana hubungan keluarga kita, bagaimana kenyamanan hidup kita, bagaimana dengan harta benda kita. Itu yang dipahami dengan kata meninggalkan, kata berkorban. Yang berikutnya, apa janjinya? Ya. Apa janji berkat bagi mereka yang berkorban untuk mengikut Yesus? Apa janji berkat bagi mereka yang meninggalkan, yang berkorban, yang melepaskan untuk mengikut Yesus? Nah, kalau bicara berkat biasanya kita senang. Ya kan? Bapak Ibu, pada hari Sabtu saya share di grup doa pagi. Boleh saya sedikit tanya, siapa yang ikut nonton? Walaupun tidak lewat Zoom, tapi lewat YouTube. Ada? Ada jemaat yang ikut? Ya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah fenomena yang baru yang dikatakan oleh Pak Pendeta pada waktu itu, ya, pada pagi hari itu. Fenomenanya begini, Bapak Ibu. Ya. Sekarang gereja itu, ya, trennya senang mengumpulkan jemaat ke gereja. Jadi kalau gerejanya itu ribuan jemaat, bangga. Sukses, katanya begitu. Ternyata Bapak Ibu dari sharing yang disampaikan firman Tuhan itu oleh Pak Pendeta itu, Pak Pendeta Andreas Sustono, Bapak Ibu, dia menyampaikan bahwa apakah itu yang memang menjadi sukses dari pandangan Tuhan? Ternyata tidak. Bukan itu. Ya kan? Salah. Gitu, kurang pas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya kan? Kemudian apa yang seharusnya terjadi? Orang gereja itu banyak yang pergi keluar. Bukan keluar maksudnya menjadi meninggalkan Yesus, bukan begitu kan. Banyak justru kita yang kemudian pergi. Ya. Pergi apa? Dia bisa menjadi berkat. Dia bisa memberitakan akan Injil. Kehidupannya bisa menjadi terang dan garam. Ya. Bapak Ibu, itu saya mendengar seperti itu. Iya ya. Sepertinya kita ingin memasukkan banyak orang ke gereja. Kemudian di gereja kemudian dikemas sedemikian rupa supaya orang menjadi nyaman, kira-kira begitu. Lupa. Ya kan? Dua konsep yang kita jalani dalam 1 bulan ini, Bapak Ibu, sosialisasi, saya mengevaluasi gitu kan. Saya pikir-pikir, saya renung-renungkan. Kalau yang di umum kira-kira jalan atau tidak. Yang di pemuda, di remaja pemuda, jalan atau tidak. Saya mulai bergumul, Bapak Ibu, ya. Itu menjadi sebuah perenungan saya, Bapak Ibu, untuk menentukan kira-kira kita ini pas seperti apa model yang kita. Ya, saya nggak tahu apakah itu kesimpulan dini, tetapi saya mengamati, saya mempelajari seperti itu. Sehingga saya berpikir begini, sepertinya, gitu ya. Kalau salah maafkan saya, Bapak Ibu, ya. Sepertinya yang dewasa itu bisa jalan dalam satu sisi saja, tentang diskusi. Masih. Tapi yang saya perhatikan di remaja pemuda, ya kan? Selama 1 bulan
Saya berlatih dengan mereka, saya mencoba bagaimana caranya untuk bisa ini, ternyata rasanya berat. Sehingga saya berpikir mungkin di pemuda Komsel itu belum bisa jalan. Mungkin kalau kita sharing-sharing, diskusi-diskusi, mungkin bisa minggu sekian, Sabtu sekian, atau pertama, kedua, seperti ini dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah itu yang bicara tentang tadi. Nah banyak jemaat, banyak orang Kristen yang senang kalau bicara tentang berkat. Ya kan? Upah. Nah di sini Bapak Ibu kalau kita melihat latar belakang daripada pembacaan ini Bapak Ibu, sebenarnya Petrus ini tidak bermaksud untuk tanya apa upahnya mengikut Yesus. Bukan upah sebenarnya, ya kan? Tidak, dia tidak. Jangan Bapak Ibu kemudian kita seperti saudara kita, kira-kira begitu ya. Sedikit-sedikit bicara upah. Ya kan? Dan itu juga Bapak Ibu, fenomena itu juga yang disaksikan oleh Pak Pendeta Suksono juga sama seperti itu. Fenomena terjadi seperti itu juga sama. Banyak juga gereja mengajari tentang sesuatu. Kalau engkau memberkati, kalau engkau diberkati. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga kita diingatkan bahwa lupa sebenarnya Tuhan itu sudah memberi banyak kepada kita. Tapi seolah-olah kita ini memancing. Diajarkan untuk memancing, untuk memberi. Kalau engkau memberi akan banyak, kau akan memberi diberkati, kira-kira begitu. Bapak Ibu, sebenarnya saya ketika saya merenungkan apa yang disampaikan, sebenarnya benar. Ya, Tuhan sudah memberi kepada kita sesuatu yang banyak dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membayarnya, dan kalau kita menggantikannya, kita tidak akan pernah bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan perkataan firman Tuhan hari ini, dengan apa yang kita baca di sini, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita juga perlu tahu apa upah saya. Ya kan? Jangan kita melayani untuk cari upah, kira-kira begitu. Sehingga semuanya dihitung dengan upah. Nah, tetapi Bapak Ibu dikatakan di situ, Tuhan mengatakan kepada kita, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, ya, apa yang saya dapatkan ketika saya meninggalkan semuanya, segala sesuatu? Apa yang akan saya dapat? Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus katakan dari ayat 28 Bapak Ibu, dikatakan di situ, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak-anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Orang yang meninggalkan, orang yang berkorban, perhatikan di situ, ya. Akan duduk juga di atas 12 takhta, ya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya tidak menjelaskan tentang arti di sini Bapak Ibu. Jangan berpikir Bapak Ibu kemudian berdiri di hadapan 12 Israel untuk menjadi hakim, kira-kira begitu ya. Jangan dipahami seperti itu ya. Nah, yang kedua, perhatikan ya. 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini bicara tentang berkat Bapak Ibu. Ya. Nanti coba kita akan diskusikan tentang bagian ini Bapak Ibu. Tetapi saya ingin membagikan tentang apa yang kita dapat.
janji berkat yang kita terima ketika kita berkorban, ya, ketika kita meninggalkan untuk mengikut Yesus. Yang pertama, berkat melimpah di dunia ini. Amin. Amin. Berkat melimpah di dunia ini. Oh Pak Pendeta, kalau gitu berkat melimpah, saya punya mobil, saya punya rumah, tidak hanya 1, 2, uang saya banyak dan sebagainya. Terus berkat melimpah ini apa maksudnya? Yang pertama, Bapak Ibu, selalu saya mengatakan kepada kita, jangan pernah berbicara berkat melimpah, itu selalu orientasinya kepada materi, kepada sesuatu yang fisik. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji kepada setiap kita, kalau engkau mengikut Tuhan, kalau engkau menjadi murid Yesus, engkau akan kaya. Ya, bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan jangan engkau minta miskin atau kaya. Jangan sampai kita miskin, jangan sampai kemudian kita minta kaya. Kenapa katanya? Kalau miskin, mencuri. Kalau kaya, sombong. Makanya dilarang seperti itu Bapak Ibu. Jangan dipahami bicara tentang berkat itu selalu bicara tentang materi. Ya. Nah, berkat di sini Bapak Ibu yang dikatakan melimpah di dunia ini, yang pertama adalah berbicara tentang pemenuhan rohani. Ya. Nah, mereka yang meninggalkan hal-hal yang duniawi, Bapak Ibu, akan menemukan penemuan yang lebih dalam hubungannya dengan Tuhan. Mengikut Yesus itu memberi kita damai sejahtera, ya, memberikan sebuah sukacita, memberikan sebuah kepuasan sejati. Itu pemenuhan rohani. Jadi kalau engkau meninggalkan, kalau engkau berkorban, maka Tuhan memberikan berkatnya kepada kita di dunia itu. Apa? Pemenuhan rohani. Saudara walaupun meninggalkan, mengorbankan waktumu, hartamu, apa saja seperti itu, hal-hal yang istimewa bagi kedagingan kita, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menikmati sebuah namanya sukacita. Ada sebuah kepuasan yang sejati seperti itu. Yang kedua, berkat melimpah di sini bicara tentang sebuah komunitas rohani. Ya. Nah, mereka yang mungkin meninggalkan keluarganya atau komunitas duniawi, Bapak Ibu, demi Kristus, akan menemukan keluarga baru dalam Kristus. Yaitu komunitas yang percaya, yang saling mendukung, yang saling menopang, yang saling mengasihi, yang saling lah seperti itu. Kalau ada saudaranya tak punya baju dilirik, sepertinya bajunya dia itu saja, kita bisa berbagi. Ada sebuah sukacita, ada sebuah kepuasan tersendiri seperti itu. Berkat melimpah di sini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya. Meskipun kita mungkin menyerahkan sesuatu yang bernilai, uang kita, harta kita, yang sifatnya materi, Bapak Ibu, atau keluarga, anak, dan sebagainya, Tuhan, dikatakan di sini, menjanjikan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ada yang di sini yang pintar memanage keuangan? Ada pakarnya? Memanage duit di keluarga? Mami? Susah. Gak ada yang bisa.
Saya kalau menghitung, kadang-kadang nggak gatuk. Bisa stres, bisa darah tinggi. Ya kan? Tapi nggak tahu. Tapi setiap bulan itu bisa berjalan. Mau seperti apa modelnya kita dan bla 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 kira-kira begitu. Tapi faktanya, Bapak Ibu, dalam keseharian kita semuanya bisa berjalan sampai hari ini. Ya. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menjanjikan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan berkat yang cukup bagi mereka yang mengutamakannya. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Nah, ada firman Tuhan, ada yang berpikir kalau kita menghemat, kita akan menjadi banyak duit, kita akan menjadi kaya. Ya kan? Orang yang menghemat, seharusnya orang yang menghemat akan menjadi lebih banyak duitnya. Tapi tetap aja nyaris tak punya duit. Gitu kan? Saya pikir kalau saya sudah selesai tanggungan saya dengan mobil, saya akan punya duit. Kagak juga. Nggak ada duit, kita nggak punya duit. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kita itu berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap kita, segala kebutuhan kita. Tuhan memberikan sebuah janji kepada Bapak Ibu Saudara yang meninggalkan, ya, yang berkorban hanya untuk Tuhan. Gak usah ragu dengan kehidupanmu. Gak usah takut. Ada waktunya, ada caranya Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau engkau tidak mau meninggalkan, tidak mau melepaskan, ya bisa jadi kamu tidak akan mengalami, tidak menggenapi apa yang dikatakan tentang sebuah pemeliharaan Tuhan seperti itu. Itu berkat yang melimpah dalam konteks duniawi. Yang kedua, berkat kekal di kehidupan yang akan datang. Bagi orang yang meninggalkan, bagi orang yang berkorban, ya, Tuhan berjanji kepada kita, yaitu hidup kekal. Ya. Nah, berkat terbesar adalah janji hidup kekal bersama Tuhan. Ya. Mereka yang meninggalkan dunia demi Kristus akan memperoleh sukacita kekal bersamanya di surga. Bapak Ibu, jangan mimpi, kira-kira begitu. Hanya mimpi. Kalau engkau tidak mau meninggalkan, kalau engkau tidak mau berkorban untuk bisa bersama-sama dengan Yesus. Ya kan? Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat kita senang seperti itu loh. Tidak hanya ketika kita ada di dunia, tetapi dalam kekekalan nanti, dikatakan Bapak Ibu, kita bersama dengan Kristus. Penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam dunia tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Yuk Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan sampai telat, kira-kira begitu. Hidup kekal. Yang kedua Bapak Ibu, upah kekal. Yesus menjanjikan upah kekal bagi mereka yang setia, termasuk memerintah bersamanya di kerajaan Allah. Ya, saudara bersama-sama dengan Yesus di kerajaannya, dikatakan apa? Memerintah. Apakah tidak itu sesuatu yang luar biasa begitu? Ini adalah pengakuan atas kesetiaan dan pengorbanan yang dilakukan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ragu. Jangan pernah lagi menawar-nawar seperti itu. Apa kira-kira yang saya dapatkan?
Tuhan janjikan seperti itu. Engkau akan diberkati dengan berlimpah. Hidup kekal juga Tuhan akan kasih kepada kita. Jangan sampai sudah hidup di dunia ini sengsara, nanti di alam baka, di akhirat pun engkau jadi susah. Ya kan? Biarlah kita bersusah-susah di dunia ini, tetapi kelak kita bisa bersama dengan Tuhan. Syukur-syukur di dunia ini kita mau belajar ya untuk meninggalkan, untuk berkorban hanya untuk mengikut Yesus. Terakhir, saya ingin menantang kepada Bapak Ibu. Apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saya bertanya, apakah kita bersedia berkorban? Apakah kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu? Ya, ingat seperti apa yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, mengikut Yesus itu menuntut kita untuk siap meninggalkan apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Dia. Apa itu? Bisa waktu kita, bisa tenaga kita, bisa harta kita, bahkan bisa hubungan kita. Pertanyaannya, apakah kita bersedia untuk memberikan semua itu demi kita mengikut Yesus? Yang kedua, apakah Tuhan itu menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita? Ya? Apakah kita lebih mengutamakan ambisi kita? Apakah kita mengutamakan pekerjaan kita? Apakah kita mengutamakan keluarga kita dibandingkan dengan Tuhan? Mari kita merenungkan, apakah kita siap untuk menempatkan Tuhan di tempat teratas dalam kehidupan kita? Yang terakhir, mengikut Yesus mungkin tanpa ya menuntut banyak pengorbanan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia dalam janjinya. Dia tidak hanya menjanjikan berkat dunia ini, tetapi juga berkat kekal di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkomitmen untuk mengikutinya, ya, dengan penuh kepercayaan, meyakini bahwa pengorbanan, sesuatu yang kita tinggalkan tadi, yang meninggalkan tadi, itu tidak akan sia-sia. Jadi kesimpulannya, mengikut Yesus bukan hanya soal berkat, ya, tetapi juga soal komitmen, soal pengorbanan, soal kesetiaan. Ya, Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan segala hal yang bisa menghalangi kita dalam mengikutinya. Namun Tuhan berjanji bahwa setiap pengorbanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, demi namanya, itu akan diberkati. Baik di dunia ini, maupun dalam hidup yang kekal. Kiranya kita selalu percaya pada janji Tuhan untuk bersedia berkorban, ya, dengan penuh iman, dan hidup dengan sebuah pengharapan akan berkat kekal yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Itu bagian bagi orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Itu adalah bagian berkat yang diberikan kepada orang-orang yang berkorban bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.